Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak pembahasan LKS tema The Power of Energy. Pada halaman pertama, kalian pastikan bahwa kalian sudah menulis nama, kelas, dan tanggal saat kalian mengerjakan. Selanjutnya, jangan lupa untuk mengisi soal pada bagian pertama. Nah, soal pada bagian pertama ini adalah soal tentang kesimpulan dari informasi di atas yang sudah kalian baca. Jika kalian sudah mengisi pada bagian ini sesuai dengan kesimpulan informasi yang kalian baca di atas menggunakan bahasamu sendiri, maka jawabanmu sudah tepat. Selanjutnya, pada bagian kedua. Pada bagian kedua, kalian harus melanjutkan beberapa poin tentang apa saja yang sudah kalian lakukan untuk menghemat listrik di rumah, seperti yang sudah dicontohkan pada bagian nomor 1. Nah, selanjutnya silahkan kalian lanjutkan hal apa saja yang sudah kalian lakukan untuk menghemat listrik di rumah. Kalian bisa menuliskan beberapa sikap yang sudah kalian lakukan. Misalnya, yang kedua, menyalakan AC seperlunya. Yang ketiga, kalian bisa mengisi mematikan gadget saat tidur. Yang keempat, kalian juga bisa mengisi mematikan TV saat tidak lagi ditonton. Dan yang terakhir, kalian juga bisa mengisi mencabut kabel dari saklar. Nah, mari kita lanjutkan pada bagian ketiga. Pada bagian ketiga, kalian harus meneruskan mengisi kolom-kolom yang tersedia sama dengan kolom pertama. Nah, mari kita isi bersama. Pada nomor 2, terdapat gambar gotong royong. Maka dari itu, gotong royong merupakan sikap nilai Pancasila, sila ke-5, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih ingat apa lambang dari sila ke-5? Yap, betul. Lambang dari sila ke-5 adalah padi dan kapas. Nah, contoh pengamalan lainnya selain gotong royong adalah tidak boros dan suka menabung. Kemudian, menghargai hasil karya orang lain. Nah, selain dari dua jawaban tersebut, kalian juga boleh menuliskan sikap-sikap yang sesuai dengan sila ke-5. Kemudian kita lanjutkan pada gambar nomor 3. Pada gambar nomor 3 adalah gambar membantu korban bencana alam. Nah, membantu korban bencana alam merupakan nilai Pancasila dari sila ke-2 yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pada sila kedua merupakan lambang rantai. Ya, betul. Dilambangkan rantai. Nah, contoh sikap pengamalan lainnya selain membantu bencana alam atau membantu korban bencana, ada sikap-sikap seperti membantu adik belajar. Yang ketiga, tidak berbuat kasar kepada orang lain atau menolong teman ketika kesulitan. Nah, kalian bisa menjawab beberapa sikap pada sila kedua. Kita lanjutkan pada gambar nomor 4. Pada gambar nomor 4 adalah tidak memaksakan agama. Nah, tidak memaksakan agama merupakan contoh perilaku yang tercermin dari sikap nilai Pancasila sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada sila ke-1 dilambangkan dengan lambang bintang. Selain sikap tidak memaksakan agama, contoh dari sikap yang sesuai dengan sila yang ke-1 adalah menghormati agama lain.
Kemudian bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kalian juga bisa mengisi berdoa sebelum makan dan sesudah makan. Nah, oke, Ustazah yakin jawaban kalian pasti tepat semua. Baik, kita lanjutkan pada soal bagian atau soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 adalah sila kelima. Nah, ini hampir sama ya dengan soal nomor 2. Kira-kira soal nomor 5 ini jawabannya selain yang nomor 2 ada apa aja ya? Nah, kalian juga boleh mengisi menghargai hasil karya orang lain. Nah, pada soal yang bagian ini ada satu hal yang belum ditulis. Apa ya kira-kira? Yap, benar. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, pada sila keempat dilambangkan kepala banteng. Contoh-contoh sikap yang sesuai dengan nilai sila keempat apa saja ya? Yang pertama, menyampaikan pendapat, kemudian saling menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan pendapatnya sendiri, kemudian bermusyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Nah, itu merupakan contoh-contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mari kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Selanjutnya adalah numerik. Pada studi kasus yang pertama, yakni bagus mengaji setiap 3 hari sekali. Jika dalam bulan Agustus ini mulai mengaji tanggal 3 Agustus, pada tanggal berapa saja bagus mengaji selama bulan ini? Untuk memecahkan persoalan ini, kalian harus menggunakan konsep kelipatan. Nah, coba sebutkan kelipatan dari 3, yaitu 3, 6, 9, kemudian 12, kemudian 15, dan kalian lanjutkan 18, 21, 24, 27, dan 30. Kok bisa mendapatkan nilai-nilai ini ya, Us? Nah, coba diingat konsep kelipatan. Untuk menemukan kelipatan 3, maka kalian harus mengalikan setiap 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. 3 dikali 1 sama dengan 3. 3 dikali 2 sama dengan 6. 3 dikali 3 sama dengan 9. Dan 3 dikali 4 sama dengan 12. Selanjutnya sampai selesai. Nah, selesainya hanya pada sampai nomor 30. Kenapa, Us? Karena yang ditanyakan adalah bulan selama 1 bulan. Sedangkan selama 1 bulan hanya ada sampai tanggal 30 atau 30 atau 31 hari. Nah, maka dengan itu setelah mengetahui kelipatan dari 3, kita dapat dengan mudah menjawab persoalan di atas. Maka bagus akan mengaji setiap tanggal 3 Agustus, 6 Agustus, 9 Agustus, 12 Agustus, 15 Agustus, 18 Agustus, 21 Agustus, 24 Agustus, 27 Agustus, dan 30 Agustus. Mari kita pecahkan studi kasus kedua. Bagus ingin berbagi kue brownies sebanyak 16 potong kue dengan teman mengajinya. Bantulah Bagus untuk dapat berbuat adil dengan menentukan semua kemungkinan jumlah teman yang akan diberi kue brownies. Nah, pada studi kasus kedua, kalian harus menggunakan konsep faktor bilangan untuk menemukan kemungkinan jumlah teman yang akan diberi kue brownies secara adil. Maka dari itu, kita harus menemukan faktor bilangan dari 16. Faktor bilangan dari 16 adalah 1,
4, 8, dan 16. Nah, dari sini kita bisa tentukan cara membagi kue tersebut ke beberapa anak dengan cara sebagai berikut. Jika teman bagus ada 16, maka setiap anak mendapatkan 1 potong kue. Kemudian, jika teman bagus ada 8, maka setiap anak mendapatkan 2 potong kue. Jika teman bagus ada 4, maka setiap anak mendapatkan 4 potong kue. Jika teman bagus ada 2, maka setiap anak mendapatkan 8 potong kue. Jika teman bagus ada 1, maka setiap anak mendapatkan 16 potong kue. Nah, sehingga kita dapat tentukan ada berapa ya kemungkinan untuk membagi kue brownies dengan adil? Jawabannya adalah ada 5 kemungkinan. Kenapa kok 5 kemungkinan, Us? Karena jawaban dari faktor bilangan 16 jumlahnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita bisa menemukan 5 kemungkinan untuk membagi kue brownies dengan adil. Mari kita lanjutkan soal berikutnya. Kalian diberikan 2 soal lagi untuk mengetahui konsep kelipatan dan faktor untuk menyelesaikan 2 soal tersebut. Kita bahas pada soal nomor 1. Ibu membeli kebutuhan bahan pokok ke pasar setiap 5 hari sekali. Jika ibu ke pasar untuk pertama kalinya pada tanggal 5 September 2020, maka pada tanggal berapa saja ibu ke pasar selama bulan September 2020? Nah, kira-kira untuk soal nomor 1 kita menggunakan konsep apa ya? Yap, betul. Konsep kelipatan. Maka kita harus menemukan kelipatan dari 5. Oke. Kelipatan dari 5 yaitu 5, 10, 15, 20, 25, dan 30. Maka tanggal berapa saja ibu ke pasar selama bulan September 2020? 5 September, 10 September, 15 September, 20 September, 25 September, dan 30 September. Kita pecahkan soal berikutnya. Soal nomor 2. Pada peringatan 17 Agustus tahun ini, lingkungan RT-ku akan membagikan 36 kue apem. Bu RT akan menata kue tersebut di atas piring, di mana setiap piring berisi sejumlah kue apem yang sama. Bantulah Bu RT untuk menentukan semua kemungkinan banyaknya piring yang digunakan. Nah, pada soal kedua ini kita harus memecahkan dengan menggunakan konsep apa? Yap, konsep faktor bilangan dari 36. Dari bilangan 36 adalah 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, dan 36. Nah, masih ingat kan bagaimana caranya menentukan faktor bilangan? Maka dari itu, kita bisa menemukan beberapa kemungkinan agar Bu RT dapat menentukan berapa banyak piring yang digunakan. Nah, jika piringnya ada 1, maka setiap piring akan berisi 36 kue apem. Kemudian, jika piring ada 2, maka setiap piring akan berisi 18 kue apem. Jika piring ada 3, maka setiap piring akan berisi 12 kue apem. Jika piring ada 4, maka setiap piring akan berisi
9 kue apem. Jika piring ada 9, maka setiap piring akan berisi 4 kue apem. Jika piring ada 12, maka setiap piring akan berisi 3 kue apem. Jika piring ada 18, maka setiap piring akan berisi 2 kue apem. Jika piring 36, maka setiap piring akan berisi 1 kue apem. Sehingga kita bisa memberikan kesimpulannya bahwa Bu RT dapat menemukan 8 kemungkinan untuk menentukan piring yang digunakan. Kok bisa 8? Gimana, Us? Nah, karena 8 adalah hasil angka dari ditemukannya faktor bilangan 36. Ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai membahas LKS tema The Power of Energy. Ustazah yakin jawaban kalian pasti tepat semua. Kita ucapkan alhamdulillah. Nah, sekian dari Ustazah. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.